Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih dan solihah? Ustadz harapkan semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan sehat. Ya, semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit serta selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar materi tentang akidah Islam. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang kitab Samawi dan kitab Ardi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita masuk materi, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Amin. Anak-anakku yang solih dan solihah, ada yang sudah pernah dengar belum ya? Apa sih kitab Samawi dan apa itu kitab Ardi? Oke, yang sudah tahu alhamdulillah. Yang belum tahu, nah kita akan belajar bersama-sama. Yang sudah tahu juga sama, pelajari lagi ya, kita belajar bersama-sama. Pertama, ya, kita harus tahu dulu apa itu kitab Samawi. Kitab Samawi itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya langit. Nah, sehingga yang dimaksud dengan kitab Samawi adalah kitab yang ditulis berdasarkan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril. Ya, jelas tahapan turunnya kitab Samawi dari Allah melalui malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Jadi perantaranya melalui malaikat Jibril. Ini kitab Samawi. Ya. Jadi kitab Samawi itu murni, ya, murni Allah, ya. Allah yang menyampaikan. Allah yang menyampaikan kepada Nabi dan Rasul. Nah, contoh kitab Samawi yang pertama ada istilahnya Suhuf Ibrahim dan Musa. Kalau anak-anakku sekalian semua kan sudah hafal nih surat Al-A'la ya. Pada ayat-ayat terakhir ya, itu berbunyi Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, yang dimaksud Allah itu adalah itu. Suhuf artinya lembaran-lembaran ya, yang diturunkan ya, lembaran-lembaran wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi itu ini diturunkan oleh Allah hanya kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Adapun nabi yang lainnya seperti Nabi Daud, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa dan Nabi Muhammad, mereka mendapatkan yang namanya kitab ya. Mereka yang mendapatkan yang namanya kitab, ada kitab Zabur, kemudian Taurat, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan sebagai kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sekaligus sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi itu ya. Jadi Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Maka jelas Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir sekaligus menyempurnakan apa yang Allah sampaikan. Begitu. Ya. Nah, Al-Quran sendiri ini termasuk mukjizat ya, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang sampai saat ini alhamdulillah kita masih senantiasa menghafalkan ya. Kita masih istiqomah membaca. Jadi itu. Dari contoh dari kitab Samawi ini ya, contoh dari kitab Samawi ini ya, jangan sampai lupa, jangan sampai salah, ya, jangan sampai tertukar dengan kitab Ardi. Jadi itu. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk selanjutnya yakni kitab Ardi. Kitab Ardi. Pengertian dari kitab Ardi. Ardi itu artinya bumi. Sehingga yang dimaksudkan
yang dinamakan kitab ardi itu adalah kitab yang disusun oleh seseorang berdasarkan pengalaman hidup dan dijadikan panduan oleh pengikutnya. Jadi kalau kitab samawi sumbernya jelas dari Allah, kalau kitab ardi sumbernya itu dari manusia sendiri. Jelas ya? Kalau manusia itu pasti senantiasa sering berbuat salah. Ya. Sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Akan tetapi kalau namanya kitab samawi yang nurunkan Allah, itu adalah isi dari apa yang disampaikan Allah, wahyu-wahyu Allah, firman-firman Allah, maka jelas Allah adalah maha segalanya. Ya. Jadi itu. Nah, maka dari itu ya jelas perbedaan antara kitab ardi dan kitab samawi, yakni terletak dari sumbernya. Sudah kelihatan sumbernya dari siapa. Kalau kitab ardi, yang kitab samawi dari siapa. Nah, itu. Nah, contoh dari kitab ardi ini ada Tripitaka, ada Weda, ada Zen Avesta, kemudian Sisu Ujing, ya, kitab dari umat Konghucu. Nah, ini salah satu contoh-contoh dari kitab ardi. Jadi itu ditulis berdasarkan orang-orang terdahulu, ya, pengalaman-pengalaman orang terdahulu yang pernah mungkin ya berbuat salah, jadi menasehati supaya orang lain jangan seperti ini. Ya, akhirnya dijadikan kitab, dijadikan sebagai panutan oleh umat-umat. Jadi itu, ya, itu ya sudah jelas untuk kitab ardi. Nah, selanjutnya, bagaimanakah sikap seorang mukmin terhadap kitab samawi dan kitab ardi? Jadi gini, untuk sikap yang harus kita ambil, kita nggak boleh kemudian menyalahkan. Kita hanya boleh beriman kepada satu. Siapa itu? Kitabnya, kitab adalah kitab Al-Quran yang harus kita imani, segalanya, kebenarannya, semuanya. Kenapa? Karena kitab Al-Quran merupakan kitab yang murni dari Allah, ya. Bukan karangan daripada Nabi Muhammad, bukan karangan dari siapa-siapa atau para sahabat, bukan, tapi murni dari firman Allah SWT. Jelas dalam Al-Baqarah, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu menyampaikan Dzalikal kitabu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini Allah sendiri yang menjamin keaslian dan kemurnian Al-Quran. Gak ada keraguan di dalamnya, gak ada yang campur tangan manusia, murni semuanya dari Allah. Sehingga ketika awal-awal Nabi berdakwah, Nabi sempat sama orang-orang kafir Quraisy. Mereka bilang bahwa Al-Quran itu bukan dari Tuhan Muhammad, tapi itu adalah karangan Nabi Muhammad sendiri. Itu adalah karangan buatan-buatan Nabi Muhammad. Nah, sehingga Allah membantah itu semua melalui Al-Baqarah, insyaallah di ayat 2. Jadi itu. Nah, maka sikap kita kepada kitab samawi ataupun kitab ardi, kitab samawi yang lainnya selain Al-Quran dan juga kitab ardi yang tadi sudah saya sebutkan contohnya, maka kita tidak boleh beriman, akan tetapi boleh untuk menghormati. Dalam artian apa? Menghormati, tidak boleh kemudian misalkan ada saudara tetangga kita ya, yang kemudian berbeda keyakinan dengan kita, mereka menggunakan kitab samawi, kitab ardi, dan kemudian kita seenaknya sendiri bilang, oh itu salah, itu kitab salah, itu tidak boleh. Tapi bagaimana? Silakan biarkan dia, biarkan mereka meyakini apa yang diyakini, dan kita harus tetap meyakini bahwasanya kitab yang paling sempurna yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Itu. Nah, itu ya anak-anakku sekalian untuk kitab samawi dan kitab ardi. Jadi kita hanya boleh menghormati saja, tidak boleh meyakini. Ya. Nah, untuk selanjutnya, tugas yang pertama, mengapa kita harus menghormati kitab samawi dan kitab ardi? Silahkan dijelaskan pendapat kalian masing-masing. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan suhuf? Tadi sudah saya jelaskan. 3, apa yang dinamakan dengan kitab samawi? 4, apa yang dimaksud dengan kitab ardi?
Yang kelima, jelaskan perbedaan antara kitab Samawi dan kitab Ahli. Jadi ini ya, untuk tugasnya silakan kamu tulis di buku, kemudian kirim fotonya, difoto dan kirim ke WA Ustaz. Ya, satu tugasnya. Untuk terakhir pengumpulan tugas hari Sabtu, ya, hari Sabtu pengumpulan terakhir tugasnya. Jadi ini silakan dikerjakan, insya Allah semuanya paham. Maka kalau sudah paham, kalau cuma menjawab beberapa soal, 5 soal ini, insya Allah mudah. Ya, jadi ini. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, lebih-lebih bisa menambahkan keimanan kita terhadap agama kita. Gitu. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ustaz akhiri, apabila ada salah kata yang kurang berkenan, Ustaz mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.